Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala aidan wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul ayah. Hadirin, sama-sama marikan kita mengucap puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kiri kita senantiasa Allah hitung sebagai penghapus dosa, dan langkah kanannya dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada untuk beribadah, juga untuk bersyukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Untuk berusaha di dalam menjalankan kehidupan kita. Dan juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 ya. Wa ita'azana rabbukum, dan kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur. Nah, ini syukur. Maka nikmatnya akan aku tambah. Jadi Allah pengennya sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, terlebih kita syukuri dulu. Maka ketika kita bersyukur atas nikmat yang kecil, maka Allah akan tambahkan nikmatnya yang lebih besar. Dan barang siapa yang berhusnuzon, bersikap baik atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengecewakan prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya rencana enggak punya rencana tapi enggak kesampaian, tetap bersyukur. Itu rencana kita. Barangkali tidak terlaksananya rencana kita, itu adalah rencana Allah menuju yang lebih baik. Itu. Perlu kita ketahui juga bahwa ukuran rasa syukur kita atau rasa sukses kita di dunia ini tidak dihitung dari materi. Banyak sekali mungkin orang tua dan sebagainya mengukur kesuksesan anaknya dari materi. Materi lagi. Iya, dari materi. Seharusnya jangan. Dari kemandirian anak tersebut, dari ibadah anak tersebut. Karena apa? Karena sejatinya ilmu dan amalah nanti yang akan membawa mereka sampai kekal abadi. Bahwasanya dunia ya hanya sementara, dan akhirat dan amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia nanti akan berbalik kepada kita, bahkan akan menemani kita sampai di liang lahat. Ini ada sebuah cerita yang mana kita tuh seharusnya enggak boleh kufur nikmat. Nah, jadi ada seorang ratu yang sangat kaya raya. Asik. Nah, saking kaya rayanya tersebut,
si ratu ini mampu membeli segala sesuatu yang ada di bumi. Mampu dia dibeli. Apa? Balkis. Tapi kekayaannya ini apa ya? Ada sebab kegelisahan di dalam hatinya. Makanya kata Allah, Allah ini mampu apa? Membahagiakan orang yang miskin tanpa memberikannya harta. Dan Allah mampu menjelekkan atau gelisah ya. Mampu apa? Membuat gelisah seorang raja atau presiden mungkin, bahkan tanpa mencopot jabatannya. Gitu. Jadi kisahnya ini seorang ratu mampu membeli segalanya dengan hartanya, tapi dia memiliki kegelisahan. Gitu. Jadi dia setiap malam mimpinya apa? Mimpinya bahwasanya di dalam mimpinya tersebut dia dikejar-kejar oleh seekor singa. Nih, ketika dia mimpi dia dikejar-kejar seekor singa. Kemudian ketika dia lari sekencang-kencangnya, dia nggak tahu tuh. Dia lari, ternyata dia jatuh ke dalam sumur. Ternyata ketika dia jatuh di dalam sumur, dia masih terselamatkan oleh ranting. Nah, nyangkut di ranting deh tuh. Tangan kanan megang ranting, tangan kiri megang ranting. Tuh. Jadi saking dia terburu-burunya, saking dia merasa dirinya berbahaya, dikejar-kejar singa kan. Akhirnya dia lari sekencang-kencangnya, dia kagak tahu ada lubang sumur, dia jatuh ke dalam sumur. Akhirnya belum sampai jatuh dia pegangan, masih selamat. Pegangan di ranting. Ternyata pas dia ngelongok ke bawah dasar sumur, ternyata ada ular yang lagi mangap. Ya. Ngelongok ke bawah. Apa ya namanya? Gitulah, tuh gitu. Melihat ke bawah gitu lah ya. Unzur tahta. Melihat ke bawah, ke dasar sumur tersebut. Nah, dia ngeliat ada ular yang sedang membuka mulutnya, nungguin si ratu jatuh ke dasar sumur. Ularnya ular gede dah pokoknya. Mulutnya kayak moa, itu gede banget. Nah, pas dia ngelihat kepegangan akar yang samping kanan, ternyata pegangan yang dia pegang, akar yang dia pegang ternyata sedang digerogoti oleh tikus berwarna putih. Albino. Iya, albino. Dan ranting yang sebelah kiri yang dia pegang, nih, jangan megang nih begini nih. Ternyata digerogoti oleh seekor atau sekelompok tikus yang berwarna hitam, tikus berdasi. Enggak. Kalau ini tikusnya pakai jaket yang putih nih. Ini apa namanya? Pakai jaket dokter. Tapi kalau yang ini tikus berdasi jas hitam. Ya. Jadi dia pegangan di dasar ranting. Ketika dia mau ke dasar itu dia nyangkut dulu, pegangan di samping-sampingnya ada ranting. Ternyata lagi panik-paniknya begitu, ternyata pegangan yang dia pegang digerogotin sama tikus. Sebelah kanan tikusnya warna putih, sebelah kiri tikusnya warna hitam. Dia ngelongok lagi ke atas, ternyata si singa masih nungguin di atas. Bingung dah tuh dia tuh. Si ratu bingung. Si ratu yang menguasai bumi ini, dia punya kuasa hartanya gitu. Di kisahnya ini gitu. Nah, kemudian setiap hari sampai 3 hari berturut-turut dia bermimpi itu juga sampai bosan, enak jeleh. Tuh. Walhasil dia mencari apa? Sang penafsir mimpi. Walhasil nggak ada yang cocok sama
apa yang ditafsirkan oleh mimpi tersebut. Nah, sampai-sampai dia mengadakan sayembara gitu lah. Siapa yang bisa menafsirkan mimpi saya akan berikan harta sekian. Ternyata banyak orang yang ngantri buat menafsirkan mimpi, tapi enggak sesuai dengan tafsiran dengan mimpi tersebut. Akhirnya si ratu tersebut dikasih tahu sama orang, ada seorang yang alim, ada seorang yang ahli ibadah, dia mampu menafsirkan mimpi. Akhirnya disuruhlah tuh ajudannya buat ke rumah si ahli ilmu tersebut. Ternyata si ahli ilmu tersebut seorang yang juhud, dia kagak mau nyamperin pemerintah. Walhasil dia bilang, kalau misalkan putrinya butuh, coba dia datang ke sini. Nah itu pun si ahli ibadah tersebut, si ahli ilmu tersebut kagak mau. Awal-awalnya disuruh gitu. Walhasil tuh putri turun tangan langsung, dia pergi ke rumah si ahli ibadah, ahli ilmu tersebut. Akhirnya diceritain lah kejadian tersebut, mimpi yang menggelisahkan hidupnya gitu. Diceritain tuh sama si ahli ibadah, ya udah diceritain. Emang si putri maksa. Ketika diceritakan, langsung si ahli ibadah, ahli ilmu tersebut mengatakan bahwa tafsir daripada mimpi tersebut adalah, sang ratu, ketahuilah sang ratu bahwasanya singa yang mengejar-ngejarmu itu adalah malaikat mautmu yang kapan saja siap untuk mengambil nyawamu gitu. Dan ditafsirkan oleh penafsir mimpi tersebut bahwasanya tikus putih dan hitam yang menggerogoti pegangannya itu adalah bagaikan siang dan malam, yang mana apabila siang dan malam itu terus berganti, apabila masanya kamu mati, maka kamu akan terjatuh. Terjatuhnya kemana? Ke sumur. Sumur tadi ada apa? Ada ular, ada buah. Nah maksudnya itu adalah apa? Itu sumur itu adalah, dan ular itu adalah apa? Adalah liang lahatmu, yang ketika kamu meninggal, lubang itu sudah siap untuk menguburmu, menjadi liang lahatmu. Tapi di posisi segenting itu, ketika posisi segenting itu, ternyata ada setetes madu yang jatuh ke bibir, ke mulutnya si sang ratu, sehingga tetesan satu madu tersebut mampu melupakan yang tadi itu. Udah diawasi oleh malaikat maut, udah dibatasi dengan waktu siang dan malam, dan udah ditunggu sama liang lahat. Tapi ketika setetes madu tersebut jatuh ke dalam mulutnya, maka dia lupa akan sisi gentingnya si sang ratu tersebut. Apa setetes madu tersebut? Yaitu adalah kemewahan dunia. Itu. Jadi banyak orang yang lupa bahwasanya mereka di dunia ini cuma sebatas manusia yang sedang dalam perjalanan, dan suatu saat akan kembali. Dengan apa kembali? Membawa bekal, tentu dengan amal ibadah, dengan ilmu dan sebagainya. Makanya Pak, diingatkan kembali oleh cerita atau kisah-kisah yang mengandung ibrah tersebut. Jadi jangan sampai dunia yang mungkin kita selalu menyibukkan diri kita dengan itu menjadi tujuan utama kita dalam hidup. Tetap tujuan kita apa? Ibadah. Meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan ini dijadikan untuk sesuatu yang hina. Apa yang hina? Ad-dunya hina. Dunia itu hina gitu. Bahkan katanya dunia itu terbuat apa? Terbuat dari kotoran. Kata ulama, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dunia itu sesungguhnya diciptakan
dari kotoran. Ya. Maka siapa yang yang mencintai dunia, maka hatinya itu tidak akan pernah memiliki rasa kepuasan. Terus. Ya mulai sekarang janganlah jadikan dunia sebagai tujuan. Jadikan dunia sebagai alat untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan apa? Tips and trick agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sebenarnya itu udah paling banyak ya. Itu dalam segi dunia, dalam segi amal ibadah kita nggak boleh ngeliat ke bawah, tapi melihat ke atas. Maksudnya apa? Intinya apa? Kata Nabi Muhammad, kita boleh iri sama dua orang, yaitu dengan orang yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah, sama apa? Sama orang yang bersedekah tanpa pamrih. Itu boleh iri sama orang. Tapi selebihnya kalau misalkan kita iri dengan apa? Dengan dunianya, dengan hartanya, maka itu nggak layak untuk dijadikan kita buat iri sama orang tersebut. Maka yang boleh kita irikan adalah dari segi ibadah dan segi pengamalan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kita bersyukurnya, yaitu ketika kita memandang diri kita ini dalam segi harta, ya lihatlah yang ke bawah gitu. Maksudnya apa? Banyak orang yang nggak bisa makan hari ini, banyak orang yang belum makan 2 hari, yang nggak punya tempat tinggal, yang nggak punya saudara, yang nggak punya tempat bernaung itu. Tapi kita baru diuji, diuji dengan mungkin orang punya duit gitu ya, atau orang punya bensin gitu. Itu udah seakan-akan ujian Allah udah berat banget gitu. Itu seharusnya lihat yang di bawah. Saudara-saudara kita di Palestina, mau sholat, mau ibadah aja susah. Mau makan, sampai makan empan binatang dimakan. Namanya empan binatang. Empur. Ada yang makan rumput. Tuh. Itu saudara-saudara kita sama muslim di Palestina. Ya kita belum mampu untuk menolong, maka mungkin kewajiban kita ya doa agar supaya saudara-saudara kita di Palestina ya mendapatkan kemakmuran, kemerdekaan itu. Ustaz. Wih, jelas nih. Gimana sih cara biar kan kita lagi ngejar dunia nih. Kalau ingat lah, jalan kan Allah, gimana sih cara ngebagi waktunya gitu? Ngejar dunia sama ngejar ridhonya Allah, ngejar akhirat. Iya. Ya jadi emang benar, dunia dan akhirat harus seimbang. Seimbangnya apa? Kalau kita nggak tahu